Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Info Channel dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dari Sabang sampai Merauke umumnya para pemirsa Info Channel dimanapun berada. Untuk kajian kali ini kita akan mengkaji kitab tasawuf Marga Bahalawi yang diklaim oleh Bahalawi, yaitu kitab Sulam Taufik, tentang syarat diterimanya atau terkabulnya ibadah sholat. Ini saya ambil halaman 29. Nah, halamannya adalah halaman 29. Saya tidak akan tampilkan teksnya karena ini sudah biasa beredar, bahkan dikenal di kalangan pesantren, ustadz-ustadz kampung juga terkenal kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun la wa syurita ma'ama marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayyaksida biha wajhallahi ta'ala wahdahu. Jadi disyaratkan beserta yang sudah lewat, yaitu kita sudah melaksanakan wudhu yang benar, terus sholat yang benar, syarat sah sholat sudah terpenuhi, rukun-rukun sholat terpenuhi, maka kata dalam kitab ini ada tambahnya untuk terkabulnya sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ayaksida biha wajhallahi ta'ala wahdahu. Yang pertama, ibadah itu semata-mata karena Allah. Artinya la litam'i fithawab, tidak mengharapkan pahala. Fil jannah, jadi tidak mengharapkan pahala di surga, tidak karena takut neraka, karena takut siksaan dari neraka atau di neraka. Jadi semata-mata ibadah sholat itu harus semata-mata karena Allah. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Walaupun dalam kitab-kitab fikih diterangkan, walaupun kita ibadah pingin masuk surga karena takut neraka, itu juga termasuk ikhlas dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini tidak termasuk. Jadi dalam kitab ini, kalau kita ibadah karena ingin surga, karena ingin masuk surga, karena takut neraka, karena takut siksa neraka, maka dalam kitab ini tidak termasuk orang yang ikhlas dalam ibadah, kecuali dalam menurut pendapat Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu syarah Sulam Taufik itu. Yang kedua, wa ayyakuna ma'kaluhu wa malbasuhu wa musallahu halalan. Yang kedua, syarat terkabulnya sholat itu pakaiannya harus yang halal. Jangan tercampuri oleh barang-barang haram, seperti uang dari hasil korupsi, dari hasil maling, dari hasil nipu. Nah, itu tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'kaluhu, makanannya harus makanan yang halal. Jadi makanan tidak boleh ada yang masuk kepada badan kita itu dari hasil korupsi, dari hasil maling, dari hasil dawir, nipu. Nah, itu adalah barang-barang haram. Maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa musallahu, dan tempat sholatnya juga harus halal. Wa ayyahdura qalbuhu, wa ayyahdura qalbuhu fi ma fiha falaisa lahu min sholatihi illa ma aqala minha. Wa yahdura qalbuhu fiha falaisa lahu min sholatihi illa ma aqala minha. Yang ketiga, harus hadir qalbunya, hatinya harus hadir.
Artinya tidak malaweng lah cek bahasa Sunda. Harus fokus tentang kita sholat, tentang keadaan kita lagi sholat. Fokus akan bacaan-bacaan, tafakur dengan baca-bacaan yang kita ucapkan. Nah minimal kan kita mengucapkan lafad yang dibacakan dalam sholat, kolbu, tafakur tentang makna-makna lafad yang diucapkan oleh kita. Itu paling minim. Yang terakhir, wa'ala ya'juba biha. Yang terakhir, tidak ujub dengan sholat itu. Jadi kesimpulannya, syarat diterima sholat menurut kitab mereka yang sering kita kaji, sesudah rukun sholat dan syarat sah sholat dan syarat wudunya ada 4. Yang pertama, harus ibadahnya semata-mata karena Allah, bukan karena ingin surga, bukan karena takut akan neraka. Yang kedua, pakaiannya yang dibawa sholat, tempat yang dipakai sholat, makanannya harus makanan yang halal. Yang ketiga, hatinya atau kolbunya harus hadir, tafakur tentang lafaz-lafaz yang kita ucapkan. Yang keempat, harus keluarkan dari hati atau jangan ujub dengan ibadah itu. Itulah semoga yang saya bisa sampaikan. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.